warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniati Manapalayukan, program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menguji regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, judul dari data yang akan saya analisis yaitu pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kenakalan remaja. Di sini saya menggunakan metode regresi linear sederhana. Analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh satu variabel independen atau bebas atau X terhadap variabel dependen atau tidak bebas atau Y. Regresi sederhana merupakan gambaran hubungan atau variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Variabel X sama dengan tingkat pendidikan, variabel Y sama dengan tingkat kenakalan remaja. Di sini data yang akan saya analisis yaitu yang pertama analisis deskriptif atau menggunakan frekuensi tabel, yang kedua diagram, yang ketiga compare means, yang keempat uji regresi linear sederhana, yang kelima uji linearitas, yang keenam uji normalitas, yang ketujuh uji normalitas regresi linear sederhana. Di sini indeks angka data, yang pertama 0 sampai 25 tergolong sangat rendah, 26 sampai 50 tergolong rendah, 51 sampai 70 tergolong sedang, 71 sampai 85 tergolong tinggi, dan 86 sampai 100 tergolong sangat tinggi. Kelas saya sudah membuka aplikasi SPS. Yang pertama kita isi yaitu variable view. Di sini saya memberikan nama X, tipenya itu numerik, widthnya itu 8, desimalnya itu kita ganti jadi 0, labelnya yaitu tingkat pendidikan. Valuesnya tetap, missingnya juga tetap, kolomnya tetap, align-nya itu kita kasih center, dan measure-nya itu kita kasih scale. Yang kedua yaitu saya kasih nama Y. Di sini tetap numerik, width-nya tetap 8, desimalnya kita ganti jadi 0. Labelnya yaitu tingkat kenakalan remaja. Valuesnya tetap, missingnya juga tetap, serta kolomnya tetap. Align-nya itu kita ganti jadi center, dan measure-nya itu kita kasih scale. Selanjutnya kita pilih data view. Di sini saya sudah mempunyai data. Selanjutnya yang pertama saya analisis yaitu analisis deskriptif. Kita pilih analysis, kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frekuensi, tingkat pendidikan kita kasih masuk, tingkat kenakalan remaja kita kasih masuk. Setelah itu kita pilih OK. Baiklah, di sini sudah ada data frekuensi, di mana yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Valid 14, frekuensi 1, persen 2,9, valid persen 2,9, kumulatif persen 2,9. Yang kedua valid 21%, frekuensi 2, persen 5,7, valid persen 5,7, kumulatif persen 8,6, dan seterusnya, sehingga total yang diperoleh itu kumulatif frekuensi 35, persen 100,0, valid persen 100,0. Yang kedua yaitu tingkat kenakalan remaja. Yang pertama valid 13, frekuensi 1, persen 2,9, valid persen 2,9, kumulatif persen 2,9. Yang kedua valid 14, frekuensi 1, persen 2,9, valid persen 2,9, kumulatif persen 5,7, dan seterusnya, sehingga total yang diperoleh frekuensi 35, persen 100,0,
valid persen 100,0. Selanjutnya kita kembali ke data view. Setelah itu kita pilih analyze. Setelah itu kita pilih descriptive statistik. Setelah itu kita pilih deskriptif. Yang pertama itu kita kasih masuk tingkat pendidikan. Yang kedua tingkat kenakalan remaja kita kasih masuk. Setelah itu kita pilih OK. Ya, di sini sudah muncul data deskriptifnya, di mana tingkat pendidikan validnya 35, minimum 14, maksimum 68, mean 39,00, standar defisiasi 15,418. Tingkat kenakalan remaja valid 35, minimum 13, maksimum 87, mean 45,94, standar defisiasi 19,686. Selanjutnya kita kembali ke data view. Setelah itu kita pilih graphs. Setelah itu kita pilih legacy dialog. Setelah itu kita pilih bar. Setelah itu di sini yang saya gunakan yaitu bentuk simple. Setelah itu kita pilih define. Yang pertama yang ingin saya analisis yaitu tingkat pendidikan, kita kasih masuk ke dalam kategori axis. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah muncul, di sini menyatakan sampel paling tertinggi ada di angka 32 dan 45. Selanjutnya kita kembali ke data view. Setelah itu kita pilih graphs, kita pilih legacy dialog. Setelah itu kita pilih bar. Di sini saya masih menggunakan bentuk simple. Setelah itu kita pilih define. Ini tingkat pendidikan kita kasih keluar, tingkat kenakalan remaja kita kasih masuk ke dalam kategori axis. Setelah itu kita pilih OK. Ya, di sini datanya sudah ada yang menunjukkan sampel paling tertinggi ada pada angka 22, 45 dan 56. Selanjutnya kita kembali ke data view. Di sini saya akan menganalisis yaitu compare means. Kita buka analyze, kita pilih compare means. Setelah itu kita pilih means. Di sini tingkat pendidikan kita kasih masuk ke dalam independent list, dan kenakalan remaja kita kasih masuk ke dalam dependent list. Setelah itu kita pilih option. Di sini kita pilih median dan kita pilih test for linearity. Setelah itu kita pilih continue, kita pilih OK. Di sini sudah muncul yang menunjukkan perbandingan nilai-nilai rata-rata dari tingkat kenakalan remaja dan tingkat pendidikan. Bisa dilihat, bisa kalian lihat di sini. Setelah itu kita kembali ke data view. Setelah itu kita akan menganalisis linear sederhana, di mana tujuannya yaitu untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun syaratnya yaitu ada dua, valid dan reliable. Yang kedua normal dan linear. Jadi yang akan saya jelaskan yaitu normal dan linear. Selanjutnya pengambilan keputusan pada uji regresi linear sederhana lebih kecil daripada 0,05
artinya nilai X berpengaruh terhadap nilai variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya kita pilih analysis, setelah itu kita pilih regression, setelah itu kita pilih linear. Di sini tingkat pendidikan kita kasih masuk kepada data independence, dan tingkat kenakalan remaja kita kasih masuk kepada dependence. Setelah itu kita pilih save, setelah itu kita pilih unstandardized, setelah itu kita pilih continue, kita pilih oke. Baiklah, di sini sudah ada data uji regresi. Yang pertama, variabel enter atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah tingkat pendidikan sebagai variabel independen dan tingkat kenakalan remaja sebagai variabel dependen, serta metode yang digunakan yaitu metode enter. Yang kedua yaitu model summary. Yang pertama, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,437. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,191 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas tingkat pendidikan terhadap variabel terikat atau tingkat kenakalan remaja adalah sebesar 19,1%. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Diketahui bahwa nilai frekuensi sebesar 7,804 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,009, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap variabel tingkat kenakalan remaja. 3. Yang selanjutnya itu tabel koefisien. Diketahui nilai konstan sebesar 67,721 dengan nilai tingkat pendidikan sebesar min 0,558. Selanjutnya kita pilih data view. Selanjutnya saya akan menguji normalitas regresi linear sederhana. Pertama kita pilih analysis, setelah itu kita pilih norm parametric test, setelah itu kita pilih legacy dialog, selanjutnya kita pilih satu simple KS. Di sini yang kita kasih masuk yaitu unstandardized, kita pilih. Di sini kita pilih normal, selanjutnya kita klik OK. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka nilai tersebut tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residuan berdistribusi normal. Itulah tadi penjelasan saya dengan menguji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih.